Ada penampang 40 kali 90 mm. Kemudian ada momen yang arahnya ke sana. Ini sentroidnya, X dan Y. Momennya begitu. Jadi mengikuti sumbu ini gini. Gitu ya. 180 Newton meter. Sumbu ini sudutnya 30 derajat dari horizontal ya. Mana horizontalnya ini? Jadi ini 30 derajat. Gitu ya. Jadi kalau ini digambarkan dengan tanda panah, kalau ini kan pakai momen, kalau dengan tanda panah momennya begini. Begitu ya. Arah sana. Nah, gitu. Kelihatan ya. Ini saya pertebal mungkin. Nah, gitulah. Jadi ada momen yang kalau pakai dua tanda panah arahnya ke sana, kalau pakai momen ya tarik di sisi sebelah sini, tekan di sebelah sana ya. Oke, tentukan apa aja yang diminta tentukan. Nilai tegangan maksimum tarik dan tekannya ya. Sigma plus max sama dengan berapa? Sigma min maksimum sama dengan berapa? Itu satu. Kemudian garis netral ya. Posisi garis netral. Posisi di mana tegangan-tegangan yang bernilai 0 berada ya. Oke. Nah, kalau penampangnya sudah diberikan dan arah momennya sudah digambarkan seperti itu, sudut ini 30 derajat, jadi yang 30 derajat itu yang sebelah sini ya, ke horizontal. Jadi kalau tanda panahnya begini, kita tinggal uraikan saja. Ini jadi begini. Ini jadi demikian ya. Ini X, ini Y, ini MX, ini MY. Ya, gitu ya. MY-nya di tanda panah. MY-nya nggak di atas. MY-nya di sini. Nah, gitu ya. Karena sudutnya 30 derajat di sini, jadi MX-nya adalah 180 cos 30, MY-nya 180 sin 30 derajat. Ya. Itu cukup jelas, jadi bisa kita tuliskan di sini aja. MX sama dengan 180 dikalikan kosinus 30 derajat. Angkanya pakai akar 3 kalau dihitung jadinya 155,9 ya. Ini Newton meter. Sedangkan MY itu 180 sinus 30 derajat. Sin 30 itu setengah, jadi ini 90 Newton meter. Oke, arahnya mengikuti ini. Jadi kalau ini begini, ini tarik di bawah, tekan di atas. Ini kalau begitu, tarik di kiri, tekan di kanan ya. Arahnya. Jadi dari tanda panah ini jempol Anda, nah ini adalah momennya ya. Jari-jari yang lain, ini juga begitu. Oke, nah tegangan maksimum itu pasti ada di pojok-pojok ini. Jadi Anda tinggal cari aja di 4 titik ini. Karena jarak-jaraknya sama, ini 40 dan 90. Mungkin kita perlu inersia ya. IX-nya itu adalah 1/12 kali 40 kali 90 pangkat 3. Ini nilainya 2,43 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. I-nya, ini karena nggak ada gaya tekannya, jadi momennya aja ya. Formulanya masih formula yang tadi kalau sudah demikian. I-nya 1/12 40 pangkat 3 kali 90. Ini nilainya 0,48 kali 10 pangkat 6
mm/4 ya. Oke, jadi inersianya sudah ada. Kita tinggal masukkan ke formula yang umum saja, yang tidak ada gaya tarik atau tekannya. Jadi sigmanya mestinya adalah plus minus mx kalikan y dibagi ix plus minus my kalikan x dibagi dengan y saja ya, karena tidak ada tekannya ya. Nah, kita mulai tentukan ini A, B, C, D. Sigma A itu akibat mx yang begini akan mengalami tarik, jadi ini positif. Nilainya adalah mx-nya sendiri, atau ditulis dulu, mx kalikan ya dibagi dengan ix, dia tambah karena tarik. Untuk my juga karena mutarnya begitu, titik A mengalami tarik lagi, tambah lagi my xa per iy. Nah, begitu. Mx-nya tadi sudah dihitung, kita pakai satuannya apa ini? Ini milimeter, ini newton, kita jadikan newton milimeter saja dikalikan 1000, biar jadi tegangannya dalam megapascal ya. Jadi Mx-nya 155,9 kali 10 pangkat 3, biar jadi newton milimeter. Ya-nya, vertikalnya setengah dari 90 itu 45. Nah, ini kita ambil yang positif saja meskipun dia di bawah ya. Karena tarik tekannya sudah kita tentukan dari arah momennya. Dibagi dengan ix 2,43 kali 10 pangkat 6. Ditambah dengan my-nya 90 itu kali 10 pangkat 3 dikalikan xa horizontalnya ini 40, berarti xa-nya 20 setengahnya ya, karena dihitungnya kan dari sentroid, dibagi dengan inersianya 0,48 kali 10 pangkat 6 ya. Begitu. Dan nilainya mana nih, 6,64 ya. Oh, satu-satu dulu, satu persatu saja biar nanti menjumlahkannya enak. 2,89, yang ini 2,89, yang ini adalah 3,75 ya. Jadi ini 6,64 ya. 6,64 megapascal itu di A ya. Nah, di B, yang B ini nilainya mestinya akibat mx sama-sama tarik ya, karena kan mx-nya tarik di bawah, tekan di atas, jadi A, B sama-sama tarik. Jadi ini sama-sama 2,89 karena parameter lainnya sama nilainya. Tapi akibat my momennya begitu, tarik di kiri, tekan di kanan, di B tekan ya, 3,75. Ini angkanya di B nggak dihitung oleh dia. Nggak dihitung, kita hitung aja kalau mau begitu. Ya udah. 2,89 dikurangi 3,75. Minus 0,86 megapascal. Ya. Terus di C di atas, yang kanan atas, itu akibat mx, C-nya akan mengalami tekan minus 2,89. Akibat my juga C-nya akan mengalami tekan minus 3,75 minus 0,664. Ya. Di D akibat mx akan mengalami tekan minus 2,89. Akibat my akan mengalami tarik ditambah 3,75. Ini jadinya positif 0,86 ya. Nah, ini adalah tegangan-tegangannya, sehingga
tegangan positif maksimumnya adalah ini. Yang ini ya. Jadi tinggal dilihat aja karena yang maksimum pasti di titik-titik di ujung itu. Sigma max-nya adalah 6,64 MPa dan sigma min-nya juga sama-sama 6,64 MPa. Yang ini di A, satunya lagi di C ya. Jadi itu dua pertanyaan pertama. Berikutnya posisi garis netral kita tunjukkan saja dengan gambar ya. Karena garis ya, jadi Anda bisa tunjukkan posisi 2 titik saja, maka garisnya sudah jelas. Atau 1 titik dan 1 sudut misalnya ya. Terserah Anda. Jadi dari A ke C itu ada, dari A kemana? A ke B 6,64 ke minus 0,86 ya. Jadi kalau saya gambar 3 dimensi, atau ininya yang 3 dimensi deh. Kalau penampangnya gimana 3 dimensinya? Kalau di buku dia gambarnya gini. Nah gitu ya. Gitu ya. 3 dimensi ke sana gitu biar lebih kelihatan. Di sini A ya, A-nya pojok kiri ini A. Itu 6,64. Kok ke sini? Ya, gitu ya, 6,64. Di B-nya 0,86 tekan ya, jadi ke arah dalam. Dan ada garis begitu ya. Ini positif ke sebelah luar, negatif ke sebelah dalam. Ada titik ini bisa dihitung nih. Ya. Bisa ditentukan posisinya pakai perbandingan segitiga atau pakai fungsi ini juga bisa. Di mana di antara A dan B itu Y-nya sama, X-nya yang bervariasi ya. Jadi sigma di ini hurufnya apa yang sudah pakai E gitu ya. Di E ini sigma E itu pasti akibat mx momen terhadap sumbu X itu nilainya sesuai dengan ini 2,89 ya. Positif karena tarik ya. Terus akibat MY dia ke sebelah sana. Nah, ini tergantung nih. Kalau lihat gambar ini mestinya agak ke sebelah sana ya, karena agar 0 ini pasti kurang ya tandanya ya. Tandanya kurang gitu. Nah, kalau nggak akan 0 gitu ya tegangannya. Dan nilainya adalah ini 90 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan X-nya titik E dibagi dengan inersianya 0,48 kali 10 pangkat 6 dan ini Anda samakan dengan 0 gitu ya. Kalau ini disamakan dengan 0 karena tegangannya sama dengan 0, maka kita dapatkan XE ya. Cuma harus hati-hati, XE ini dihitungnya dari sentroid ya. Jadi kalau di sini ini E, maka XE itu adalah yang ini. XE ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Ya, jarak inilah. XE. Begitu. Atau kalau enggak Anda pakai segitiga juga bisa ya. Ini 6,64 ditambah dengan 0,86. Jadi segitiganya diperbesar begitu sampai ke sana. Dibagi dengan 40, maaf. Itu sama dengan 0,86 dibagi dengan jarak ini misalnya. Jarak ini tinggal yang belum diketahui, artinya bisa kita peroleh. Di sini dia bilang, dia tidak dengan jarak tapi dengan sudut aja. Ya terserah misalnya. Nah ini juga demikian karena ini sama, ini 6,64-nya ke sana. 6,64 di titik C, di sini 0,86. Tariknya, jadi ada garis begitu. Demikian, jadi garis netralnya begini ya. Ini pasti melewati sentroid juga karena dua momen seperti itu. Garis netralnya melewati titik E dan titik F ini yang jarak dari pinggirnya mestinya sama nih ya. Tertentu ya, Anda tinggal selesaikan ini saja, bisa dapatkan atau pakai perbandingan segitiga ya.
Kalau di buku ini dia pakai sudut V, ketemunya sudut V itu terhadap horizontalnya 71 derajat. Jadi kalau ini horizontal, ini 71 derajat. Oke. Oke, itu satu contoh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sampaikan ya, dari tadi juga boleh kalau Anda mau menanyakan sesuatu, atau kalau tidak ya Anda kerjakan dulu problem yang diberikan nanti ya.